Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Eh, saya akan share screen sebentar lagi. Tema khotbah hari ini saya adalah paradigma yang baru sesuai dengan tema GBI ya. Sebentar saya share screen. Ya, sudah dilihat ya. Oke. Ya, paradigma menurut KBBI adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, dalam percakapan sehari-hari adalah istilah paradigma berpikir. Karena pada paradigma adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Paradigma adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mengaruhinya dalam berpikir. Istilah paradigma muncul sejak abad pertengahan di benua Eropa, tepatnya di Inggris. Istilah paradigma ini adalah serapan yang berasal dari bahasa Latin, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma, para dan deikonai, yang berarti untuk membandingkan bersebelahan para dan memperlihatkan dei. Dari serapan bahasa Yunani tersebut, dapat diartikan bahwa paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Saya ambil ini dari kata .co.id ya. Nah, berikutnya kita masuk firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Oops. Ya, ini paradigma meaning English, sorry. Ya, basically the same ya. Ya, firman Tuhan diambil dari Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Haleluya. Ya, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru ya. Ya, next. Kemudian di Yesaya 43 yang sering digaungkan juga dalam Sinode GBI ya. Itu saya ambil lengkap dari 10 sampai 21. Ada berapa nanti saya skip in the middle. Oke, di sisi ayat 10 ya. Tuhan bilang begini, "Kamu inilah adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Amin. Lanjut. "Ya akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Aku yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu." Yes. Berikutnya. Tuhan berkata lagi nih, "Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah, juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya?" Yes, this is background ya. Kenapa kita perlu paradigma baru itu? Karena kita saksi Tuhan. Ya, dan ini ayat 18. Firman-Nya, "Janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala." Yes, kita jangan ingat masa lalu ya intinya. Tuhan bilang, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?" Yes, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yes. Jadi Tuhan hobinya membuat sesuatu yang baru ya, teman-teman saudara-saudari sekalian. Ya, berikutnya adalah saya kaitkan sesuatu yang baru ini, paradigma baru ini dengan pikiran, karena di Roma 12:2 berbicara begini. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi ada pembaruan budimu di sini ya, sebagai kelanjutan. Kenapa kita butuh paradigma baru yang Tuhan bilang Tuhan kerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ya, berikutnya adalah saya sharing pemikiran sesuai firman Tuhan, yaitu di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semuanya yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan bicara ya. Patokan pemikiran nih. Setelah transformasi budi, kita harus berpikir yang seperti ini gitu. Ke arah ini maksudnya ya, menurut saya. Dan firman Tuhan di sini buat saya, menurut saya ya. Haleluya. Ya. Dan ini yang terakhir adalah saya mau sharing model Kristus ya, di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Tuhan bilang begini, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, kenosis ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Di sini kerendahan hati, kerendahan diri Tuhan kita sendiri ya, Tuhan Yesus Kristus ya, beliau sendiri ada Tuhan tapi mengambil wujud seorang hamba ya. Kita harus mengikuti teladan beliau. Makanya Tuhan di sini bilang, hendaklah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, sekian sharing saya, yaitu new paradigm, new model. Kristus adalah model kita dalam paradigma baru. Ya, karena waktu 6 menit lebih, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Berlimpah-limpah, haleluya. Silahkan ditanggapi atau diberi penilaian. Sangat-sangat berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati.